Shalom, puji Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini, saudaraku, saya mengajak saudara terutama yang berminat untuk belajar firman Tuhan, terutama yang akan dibaptis, materi-materi yang akan saya sajikan ke depan ini, paling tidak menolong kita untuk belajar memahami apa itu kekristenan. Nah, lewat kelas ini kita dilengkapi, bukan berarti kita hanya fokus kepada YouTube gereja, tetapi kita juga perlu mengadakan pertemuan ya di kelas supaya kita bisa didiskusikan kesulitan apa yang kita hadapi, alami, sehingga banyak membantu kita nanti dalam pertemuan-pertemuan yang kita akan adakan nanti. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu supaya materi yang kita terima dapat kita tangkap, kita pelajari, dan boleh kita praktekkan juga dalam kehidupan kekristenan kita. Bapa kami dalam sorga, bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar dari apa yang Kau mau kami pelajari lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu, biarlah Tuhan yang bekerja di balik segala keterbatasan hamba-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar ya, sebagai sahabat, sebagai mitra, sebagai saudara, saya mencoba menjadi fasilitator, memfasilitasi bagaimana sih kekristenan itu. Karena itu dalam pertemuan awal ini kita belajar tentang doktrin dasar dari iman Kristen. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang katekisasi atau juga bisa disebut katekesi, ya, kata katekisasi atau katekesi itu berasal dari kata kerja bahasa Yunani, yaitu katekein, ya, katekein yang berarti memberitakan, memberitahukan, mengajar, dan memberi pengajaran. Jadi esensinya di sini adalah sebuah kelas di mana ada pemberitahuan, sekaligus ada pembelajaran. Nah, saudara, kata katekein itu lebih ditekankan pada mengajar bukan dalam arti intelektualitas, tetapi lebih kepada arti yang bersifat praktis, yaitu mengajar dan membimbing seseorang supaya apa? Supaya yang belajar ini melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Jadi bersifat praktis. Saudara, katekisasi adalah kelas pengajaran dasar-dasar dari iman Kristen bagi jemaat, atau bisa juga untuk para simpatisan yang ingin mempersiapkan diri sebelum mereka dibaptis, dan peserta yang bisa disebut dengan katekisan dapat memahami dan melaksanakan tugas panggilannya dalam kehidupannya secara utuh. Saudara, kelas katekisasi akan memberikan pembelajaran yang mencakup doktrin-doktrin dasar iman Kristen. Di dalamnya kita bisa belajar tentang keberadaan Allah, Allah Tritunggal, tentang Alkitab, manusia, tentang dosa, tentang Yesus Kristus, tentang Roh Kudus, tentang umat pilihan, tentang gereja, tentang pekabaran Injil, akhir zaman, dan lain-lainnya. Ada banyak hal yang berkaitan erat dengan doktrin dasar atau teologi. Nah, saudara, ketika kita bicara menyinggung tentang doktrin, kita kenal dengan istilah teologi. Nah, istilah teologi ya, itu dibangun dari dua kata Yunani, yaitu theos yang berarti Tuhan, dan logos yang berarti perkataan, buah pikiran, atau urean. Jadi saudara, jadi dua arti kata tersebut digabungkan akan memberikan arti urean atau buah pikiran mengenai Allah. Di sini dengan kata lain kita belajar tentang Allah. Karena kita manusia yang terbatas. Bagaimana mungkin ya kita yang terbatas ini bisa memahami tanpa pembelajaran? Dan sumbernya jelas adalah Alkitab.
Jadi teologia Kristen itu berarti upaya untuk memahami Allah sebagaimana yang sudah diwahyukan, ya, dinyatakan di dalam Alkitab. Teologia bisa didefinisikan sebagai ilmu yang membahas mengenai Allah dan pekerjaan Allah, khususnya yang berhubungan dengan manusia. Dalam artian yang lebih luas dan lebih umum, istilah teologia kemudian berarti seluruh ajaran Kristen, dan bukan sekadar ajaran tentang Tuhan saja, tetapi semua ajaran yang membahas hubungan antara Tuhan dengan manusia dan alam semesta ini. Ya saudara, kemungkinan adanya teologia itu tentu berdasar. Nah, adanya presuposisi atau praduga dari kelompok ateisme maupun teisme yang kita kenal sampai saat ini justru menguatkan tentang hakikat Allah, tentang keberadaan Allah yang pasti. Pertama, adanya fakta bahwa Allah itu ada dan menyatakan dirinya. Yang kedua, adanya kemampuan manusia. Ya, manusia diperlengkapi dengan dua kemampuan, yaitu kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berelasi dengan Allah, membangun hubungan dengan Allah. Saudara, filsuf Agustinus pernah berkata begini, "Hatiku gelisah sampai aku menemukan peristirahatan di dalammu." Ya, perkataan Agustinus menggemakan kembali suatu kenyataan bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dengan satu ruang yang kosong di dalam hatinya, di mana ruang tersebut hanya dapat diisi dengan kepuasan yang datangnya dari Tuhan. Namun seringkali manusia mencari pemenuhan atas ruang kosong itu dengan mengejar kesenangan dan kepuasan sesaat tanpa sungguh-sungguh mencari tahu apa yang jadi esensi dari kehidupannya. Dan yang jelas pasti, apapun upaya manusia untuk mengisi kekosongan hatinya tidak akan dapat memenuhi kecuali ketika menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudara, jika kita mengaku Kristen dan percaya bahwa Kristus itu Tuhan, tetapi ketika orang bertanya, mengapa Anda memilih menjadi Kristen? Bukankah semua agama itu baik? Dan kita belum bisa menjawabnya, maka ini suatu pertanda bahwa kita harus belajar untuk dimuridkan. Nah, mengapa kita belajar teologi, ya saudara? Tidak semua orang Kristen memiliki sikap yang seragam, sikap yang sama terhadap nilai pentingnya belajar teologi itu. Ada sebagian orang yang menganggap teologi tidak terlalu penting, bahkan tidak jarang malah dinilai kontraproduktif bagi pertumbuhan spiritual. Percuma. Belajar teologi cuma bikin syarat isi otak, namun tidak menumbuhkan iman. Yang penting dengan Roh Kudus, itu seringkali kita dengar. Saudara, peminat teologi kadang menunjukkan arogansi, kesombongan, dan suka menghakimi. Sebagian yang lain memberi penekanan yang berlebih. Ya, seolah-olah satu-satunya cara bagi orang Kristen untuk mengalami pertumbuhan rohani adalah melalui belajar teologi secara mendalam. Enggak bisa juga. Belajar teologi bisa hanya mampir di otak, namun hati tidak mengubah. Nah, apakah teologi memang penting bagi pertumbuhan rohani? Seberapa jauh setiap orang Kristen perlu mempelajarinya? Sebelum menjawab dua pertanyaan ini, saudara, kita perlu menegaskan lebih dahulu bahwa pada dasarnya setiap orang pasti berteologi. Semua orang memiliki konsep tertentu tentang Allah. Semua orang memegang keyakinan tertentu seputar manusia, dosa, keselamatan, dan sebagainya. Jadi, saudara, semua orang pasti memiliki teologi. Yang berbeda hanyalah jenis teologi.
cara dia berteologi dan tingkat kedalamannya saja. Nah saudara, Alkitab sendiri secara konsisten mengajarkan pentingnya teologi. Artinya teologi yang benar. Sebagai contoh kita akan belajar melihat beberapa ayat. Yang pertama, Matius 22 ayat 29. Matius 22 ayat 29, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Saudara, orang-orang Saduki dinilai sesat oleh Tuhan Yesus. Kenapa bisa dikatakan orang Saduki itu sesat? Karena mereka tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Teguran yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka sangat-sangat jelas, keras dan tegas. Keterbatasan pemahaman kitab suci membuat mereka membatasi kuasa Allah dan membawa mereka kepada kesesatan, artinya menyimpang dari kebenaran kitab suci. Jika mereka menguasai kitab Taurat, maka apa yang dikutip oleh Tuhan Yesus pun seharusnya menuntun mereka kepada pemahaman yang benar tentang Allah yang hidup dan sanggup memberi kehidupan. Saudara, indikator ini yang kedua. Indikator pertumbuhan rohani yang sehat juga mencakup teologi yang tepat dan benar. Kita lihat Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat ini menjelaskan apa yang disampaikan sebelumnya. Jadi ayat ini menjelaskan ayat 12. Di mana ayat 12 menjelaskan Tuhan memberikan karunia Roh Kudus. Dalam hal ini karunia jawatan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan dan membangun tubuh, dimaksudkan untuk berlanjut terus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Perhatikan, kata mencapai dalam bahasa Yunani katantao. Katantao artinya bergerak ke arah tempat tujuan, yaitu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saudara, bahkan kesalehan yang tidak dilandaskan pada ajaran yang benar merupakan sebuah kesalahan. Coba kita lihat Kolose 2 ayat 18 sampai 23. Kolose 2 ayat 18 sampai 23. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana jemaat Kolose mereka merasa tidak cukup beriman kepada Yesus. Mereka kembali kepada hal yang mentradisi, yang bersifat tahyul, hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Sehingga Paulus menegur mereka, saudaraku, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudara, jadi kita melihat dari ayat-ayat ini, guru-guru palsu mengatakan bahwa mereka harus memohon kepada para malaikat dan menyembahnya sebagai perantara agar manusia dapat membangun relasi berhubungan dengan Allah.
Paulus menanggapi hal memohon kepada malaikat sebagai menggantikan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang tertinggi dan yang mampu. Itu diungkapkan dalam pasal 2 ayat 19 dari Kolose ini. Karenanya Paulus mengingatkan mereka terhadap hal itu. Ya saudara, dewasa ini kepercayaan bahwa Yesus Kristus bukanlah satu-satunya perantara di antara Allah dan manusia dimajukan dalam kebiasaan untuk beribadah dan berdoa kepada orang kudus yang sudah meninggal, yang bertindak sebagai pelindung dan perantara. Saudara, kebiasaan ini merampas keunggulan Kristus dan kedudukan intinya dalam rencana penebusan Allah. Penyembahan dan doa kepada siapa saja selain Allah Bapa, Anak, Roh Kudus tidaklah alkitabiah dan harus ditolak. Dan inilah kondisi gereja yang ada di Kolose. Mereka coba menggantikan yang lain, padahal keunggulan Yesus tidak perlu diragukan lagi. Sehingga Paulus menulis surat ini menjelaskan tentang keutamaan Kristus. Karena dia adalah Allah, sehingga tempatkan dia di atas segala-galanya. Saudara, kesalehan tidak terpisahkan. Ini poin ketiga. Kesalehan tidak terpisahkan dari pengenalan tentang Allah yang benar. Coba kita lihat 2 Petrus pasal 1 ayat 2-3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, kasih karunia mencerminkan kebenaran bahwa keselamatan dan persekutuan umat manusia yang berdosa dihasilkan dari karakter dan penyediaan Allah. Puji Tuhan. Saudara, hubungan yang baru yaitu dipulihkan dengan Tuhan ini menghasilkan damai sejahtera. Ya, manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang dalam gambarnya kita diciptakan. Dan dengan satu sama lain. Kasih karunia selalu mendahului damai sejahtera. Saudara, ini semua menjadi mungkin karena adanya pengenalan kita akan Allah dan akan Yesus sebagai Tuhan. Pengenalan inilah yang dimohonkan oleh Rasul Petrus untuk jemaat Tuhan. Pengenalan itu menjadi dasar iman dan menjadikan jemaat dilimpahi dengan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Dalam kisah kehidupan berliku, sebagai contoh, Petrus makin mengenal Tuhan. Prosesnya tidaklah gampang, tidaklah mudah, saudara. Pengenalan kepada Tuhan bukan pengenalan yang langsung sempurna, tidak. Tetapi melewati rintangan dan bahaya yang menjadikan Petrus mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus. Makin hari makin intim dengan Tuhan, terus melayani bahkan hingga ia mati, disalibkan, terbalik. Dengan cara terbalik, dia merasa tidak layak disalibkan seperti Tuhan Yesus. Itu yang dia alami di akhir hidupnya, disalib dengan salib terbalik. Mari kita lihat 2 Petrus 3 ayat 18. Ini pesan. Ini pesan yang bagus dari pengalaman seorang yang pernah bergumul untuk bertumbuh di dalam Tuhan. 2 Petrus 3:18 mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, sehubungan dengan usaha Kristen mempersiapkan dirinya, artinya menantikan penggenapan janji Allah akan kedatangannya yang kedua kali nanti. Petrus mengingatkan jemaat Tuhan untuk kedua kalinya agar berjalan dan bertumbuh dalam anugerah dan pengenalannya akan Tuhan.
Pengenalan akan Tuhan memiliki peranan penting karena ditekankan pada awal dan akhir dari surat Petrus. Tujuan Petrus adalah mengingatkan jemaat Tuhan bahwa tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, mustahillah manusia mampu mempersiapkan dirinya menyongsong hari itu, saudara. Ya, kesalehan tidak terpisahkan dari pengenalan kita tentang Allah yang benar. Tidak heran Petrus mendoakan agar penerima suratnya bertumbuh dalam pengenalan tentang Allah. Teologi yang benar sangat diperlukan bagi pertumbuhan spiritual, bagi pertumbuhan kehidupan rohani kita. Jadi, bertumbuh dalam iman itu mutlak untuk menghindarkan diri dari kejatuhan ke dalam dosa, termasuk dosa hawa nafsu. Bagaimana caranya bertumbuh, saudaraku? Di khotbah mininya, Petrus mendaftarkan berbagai kebajikan yang perlu ditumbuh kembangkan dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Kebajikan atau karakter Kristus ini pada hakikatnya anugerah Tuhan kepada orang percaya. Jadi untuk dapat bertumbuh dalam kerohanian, kita tidak harus bersandar penuh kepada Tuhan. Jangan sekali-kali berupaya dengan kekuatan diri kita sendiri. Jalankan disiplin rohani, membaca gali Alkitab dengan setia. Seimbangkan kehidupan membaca firman Tuhan dengan berdoa mohon agar Roh Kudus memberi kekuatan dan kuasa untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup ini. Perangi keinginan daging dengan mempraktekkan buah roh setiap hari. Belajar teologi adalah bagian dari kehidupan Kristen. Teologi memang bukan yang terutama, namun tetap perlu, karena tanpa pengajaran yang benar, pemahaman kita akan apa yang kita percayai dalam Kristus dan kehidupan kekristenan kita secara keseluruhan bisa melenceng dari kebenaran firman Allah yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Saudara, teologi adalah respon tanggapan manusia terhadap wahyu khusus, sehingga bisa jadi memiliki pemahaman salah atau sesat yang disebut dengan bidat. Ya, banyak orang menghindari teologi karena mereka percaya bahwa itu akan mengakibatkan perpecahan. Namun jika dipahami secara tepat, teologi bisa mempersatukan. Teologi itu mengatur pengajaran firman Allah dengan cara yang dapat dimengerti. Sebetulnya teologi yang alkitabiah itu hal yang baik, karena itu adalah pengajaran firman Tuhan. Kita baca misalnya 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Karenanya belajar teologi tidak lebih dari upaya seseorang untuk menggali firman Allah yang lebih dalam, untuk menemukan apa yang Allah ungkapkan mengenai dirinya sendiri. Ketika kita melakukan hal ini, kita mengenal Dia sebagai pencipta segalanya, pemelihara dari segalanya, dan hakim atas segalanya. Saudara, ketika Musa bertanya, siapakah yang mengutus dia kepada Firaun? Allah menjawab, aku adalah aku. Keluaran 3:14. Nama aku mengindikasikan kepribadian. Allah memiliki nama, bahkan saat dia menamai yang lainnya. Nama aku ini menunjukkan kepribadian yang bebas, bertujuan, dan sempurna. Allah bukanlah kuasa roh belaka atau energi kosmik. Dia adalah pribadi yang berkuasa, tidak diciptakan, tidak bergantung kepada apapun, yang mempunyai pikiran dan kehendak. Allah yang berpribadi, yang telah mengungkapkan dirinya kepada umat manusia melalui firman-Nya dan anaknya Yesus Kristus. Jadi belajar teologi itu usaha manusia untuk mengenal Allah, supaya kita dapat memuliakan Dia melalui kasih dan ketaatan kita. Perhatikan tahapannya. Kita harus terlebih dahulu mengenal Dia
sebelum kita dapat mengasihi dia. Iya, nggak mungkinlah kita bisa mencintai dia kalau kita belum mengenal. Kita harus terlebih dahulu mengasihi dia sebelum kita berkeinginan untuk menaati dia. Wujud cinta kita itu adalah ketaatan. Sebagai hasilnya hidup kita akan diperkaya secara tak terhingga oleh penghiburan dan pengharapan yang diberikannya kepada mereka yang mengenal, mengasihi, dan menaati dia. Teologi yang tidak tepat dan dangkal, pengertian yang salah mengenai Allah hanya membuat hidup kita lebih sengsara dan bukannya menghasilkan penghiburan dan harapan yang kita damba-dambakan. Dr. J. Packer mengatakan, mengenal Allah itu amat sangat penting untuk menghidupi kehidupan kita. Kita berlaku kejam terhadap diri kita sendiri kalau kita berusaha hidup dalam dunia ini tanpa mengenal Allah sebagai empunya dunia ini dan yang mengelolanya. Saudara, dunia menjadi tempat yang asing, gila, dan menyakitkan. Dan hidup di dalamnya merupakan sesuatu yang mengecewakan dan tidak menyenangkan bagi mereka yang tidak mengenal Allah. Abaikan pelajaran mengenai Allah, maka kita akan menghukum diri kita sendiri untuk terus-menerus tersandung dan berbuat salah sepanjang kehidupan ini. Bagaikan mata yang ditutup tanpa arah dan pemahaman mengenai lingkungan sekitar Anda. Dengan cara demikian, saudara menyia-nyiakan kehidupan saudara dan kehilangan jiwa saudara. Saudaraku yang saya kasih, semua orang Kristen seharusnya berkobar-kobar hatinya terkait teologi, terkait semangat belajar mengenai Allah secara intens dan secara pribadi dengan tujuan untuk mengenal, untuk mengasihi, untuk menaati dia, yang bersamanya kita akan hidup dalam kekekalan. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pendahuluan yang boleh kami pelajari hari ini. Kami sadar betapa pentingnya pengajaran teologi. Dengan kami memahami setiap doktrin, kami boleh memiliki sikap yang benar. Dengan adanya pengenalan, memampukan kami mengasihi Allah. Dengan kami mengasihi Allah, kami akan dapat menunjukkan ketaatan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, meteraikanlah kebenaran-Mu ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, berkat Tuhan menyertai kami. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.